Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mendapatkan pertanyaan, bukankah kalau kita mau mandi tak perlu berniat nawaitul ghusla, langsung saja mandi? Kalau kita mau ke WC, sengaja aku berniat mau ke WC, untuk apa perlunya? Sengaja aku berniat mau ke pasar, untuk apa gunanya? Sengaja aku berniat pergi ke bengkel, untuk apa gunanya dilafazkan? Nah, berbeda pekerjaan sehari-hari dengan ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah dilafazkan niatnya karena dia pertama, karena dia bersifat khusus. Ibadah ini harus hati-hati. Jangan disamakan pekerjaan sehari-hari tak perlu melafazkan niat. Saya mau belanja beli sayur, saya mau belanja beli beras, tak perlu dilafazkan. Tapi itu pun kalau sampai di kedai itu, di situ ada sayur, ada beras, harus diucapkan sayur berapa harganya. Nah, saya ini mau beli beras, harus disebutkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, orang itu tidak mengerti. Nah, apalagi tentang ibadah khusus kita kepada Allah, supaya konsentrasi, supaya hati kita kuat, supaya ada tidak keraguan-raguan, perlu dilafazkan niat. Nah, ini sudah diteliti hadis ini oleh para ulama, yang setiap amal itu harus dilakukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Itu menurut kaidah fiqhiyah, al-amru bimaqasidiha. Sesuatu pekerjaan itu diberi ganjaran oleh Allah atau tidak adalah menurut niatnya. Sah atau tidaknya, baik atau tidak, pekerjaan yang kita buat tergantung dari niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Seluruh urusan itu baik atau buruknya tergantung dari niatnya. Nah, tapi bukan niat saja, pelaksanaannya juga. Karena pelaksanaan yang baik itu diawali dengan niat yang baik. Masya Allah. Qasdu syai'in mukhtarinan bi fi'lihi. Menyengaja berbuat sesuatu disertakan dengan melakukannya. Nah, kalau dalam ilmu hukum umum itu namanya fogging. Harus ada permulaannya. Permulaannya saja sudah niat, kalau sudah ada kerjanya. Tapi kalau dalam hati saja, itu baru hayalan. Tapi sudah dibuat, dilakukan sebagian, nah itu namanya bi fi'lihi. Ulama yang mensyaratkan melafazkan niat betul, itu yang dikritik oleh Imam An-Nawawi. Tetapi Imam An-Nawawi itu Pak Dul menganjurkan melafazkan niat. Dan ini sudah kami berkali-kali jelaskan teman-teman. Masa sih? Jadi perlu menguatkan niat itu. Perlu dilafazkan. Kan ada kaidah yang lain menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa saja yang kamu lakukan itu, kalau dia untuk menyempurnakan wajib, maka hukumnya wajib. Kalau tidak ada dia, tidak sempurna yang wajib itu, maka hukumnya wajib. Maka melafalkan niat dalam satu ibadah mahdhah, ibadah khusus, hukumnya wajib. Kalau tidak, nanti rukun sholat dari yang pertama niat itu tidak sempurna. Itu menurut para ulama, bukan menurut Rakib Jamari. Masya Allah. Anak semuda ini belum paham perbedaan mana mengharuskan, mana mensyaratkan, dan mana menganjurkan. Cobalah belajar lagi ya bahasa Indonesianya, perdalam lagi bahasa Arabnya. Qala Ibnu Abil Izz al-Hanafi, Imam Ibnu Abil Izz yang merupakan seorang ulama bermadzhab Hanafi, beliau berkata, tidak ada seorang pun dari para imam yang empat, baik Imam Asy-Syafi'i maupun imam-imam yang lain, tidak ada ulama yang mensyaratkan melafazkan niat. Mensyaratkan itu berarti mengharuskan. Masa tidak tahu perbedaan mana mensyaratkan dan mana menganjurkan? Pak Dul.
wa innaman niyatu mahalluhal qalbu bittifaqihim. Niat itu tempatnya ya di hati. Ini sudah sepakat Pak Dul. Hanya saja illa anna ba'dal mutaakhirina aujabat talaffuz bin niyati. Ada sebagian ulama mutaakhirin yang mewajibkan melafadzkan niat. Makanya kata Imam An-Nawawi di sini Pak Dul, maka ini keliru, ini salah. Jadi yang dikritik oleh Imam An-Nawawi itu ulama yang mewajibkan melafadzkan niat, ulama yang mensyaratkan melafadzkan niat Pak Dul. Masa sih pura-pura nggak ngerti konteks pembicaraan? Sedangkan yang dibicarakan oleh para ustaz-ustaz Wahabi seperti Farhan Abu Fraihan, Badrus Salam LC, Malik Al-Athari ataupun Firanda Andirja, mereka itu sangat tegas, sangat jelas di video mereka. Imam An-Nawawi katanya mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal faktanya Pak Dul, yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mensyaratkan melafadzkan niat, ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Itu yang dikritik. Tapi sayang pernyataan daripada Imam An-Nawawi ini dipelintir oleh para ustaz-ustaz Wahabi. Lalu mereka berkata Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal bagi orang yang mengerti bahasa Arab, bisa membaca kitab. Dokter benar. Itu dia. Masya Allah, ini ada yang mau lewat bahwa blueberry penting untuk menjaga kesehatan mata. Ya, kita lewati saja. Lanjut Ustaz. Mereka akan paham. Yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mengharuskan melafadzkan niat. Yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Nah, memang niat ini sebaiknya dilafazkan. Akad juga jual beli dilafazkan sebaiknya, apalagi akad nikah. Jadi yang dilafazkan pada akad nikah itu sebetulnya niat. Hai bapak, aku berniat menikahi anakmu dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai atau dengan 1 cincin emas tunai, diucapkan. Nah, lalu niat si laki-laki tadi mau menikahi anak gadis itu adalah tersampaikan, dan yang menerimanya ijab kabul juga diucapkan, tidak sekedar mengangguk-angguk. Nah, gitu, kecuali dia bisu. Nah, dikatakan dia dulu menikahkan lalu diterima oleh laki-laki tadi. Aku nikahkan engkau dengan anak wanitaku dengan mas kawinnya 1 buah mobil pickup tunai. Dijawablah, aku terima menikahnya dengan mas kawinnya 1 buah mobil pickup tunai, misalnya. Nah, ini niat yang kesampaian dua belah pihak akad nikah itu diucapkan. Begitu juga jual beli barang, berapa harganya, berapa bayarnya, ansurnya kali berapa, akad itu harus jelas. Nah, akadnya kita dalam sholat, berpuasa, itu kita melafazkan diri. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam tafsir Khazin itu dikatakan, apabila hambaku berniat yang baik, hambaku membaca memuji, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdi hamidani, abdi majani, abdi hamadani. Hambaku sedang memuji aku, hambaku akan menyembahku, hambaku mengingat aku, berzikir kepadaku. Itu dijawab oleh Allah, kata tafsir Khazin. Nah, hanya jadi sebaiknya kita lafalkan dengan baik. Kenapa? Karena ini ibadah mahdhah, bukan ibadah ghairu mahdhah, bukan pula muamalah, tapi ini adalah ibadah. Kita harus ikhtiyat. Ikhtiyat itu tinggi kehati-hatiannya. Inilah dirumuskan oleh para imam terdahulu. Tinggal kita lagi mengamalkan saja, memilih mana yang sesuai. Apakah sesuai dengan kita pendapat Asy-Syafi'i yang lebih ikhtiyat, atau pendapat Hanafi yang lebih berorientasi kepada penalaran, atau ikut Hambali yang berorientasi kepada lafal-lafalnya saja. Berorientasi bukan berarti isinya nggak penting, tapi lebih berorientasi kepada lafaz harfiyah. Nah, jadi ada gaya masing-masing di antara para imam ini.
ada kelebihan-kelebihannya, kelebihan akalnya, kelebihan tafsirnya, kelebihan hafalannya, dan kelebihannya memahami teks, ada memahami konteks, ada yang lebih memahami maqasid syariah, itu yang lebih dia perdalam. Tinggal kita memilih yang mana. Kalau saya pilihlah yang ikhtiyat, yang lebih tinggi tingkat kehati-hatiannya, khusus tentang ibadah mahdhah. Masya Allah. Bukan ulama yang menganjurkan melafadzkan niat, karena Imam An-Nawawi sendirilah yang menganjurkan melafadzkan niat. Tolong dibedakan mana mengharuskan, mana mensyaratkan, mana menganjurkan. Kalau mensyaratkan ataupun mengharuskan itu Pak Dul mewajibkan, mau tidak mau ya harus dilakukan. Itu namanya mewajibkan, itu namanya mensyaratkan. Tetapi kalau menganjurkan, itu sifatnya hanya anjuran, artinya kamu boleh tidak melakukan. Masa gini aja nggak paham sih? Macam mana pula lah kau Pak Dul, Pak Dul. Pion, kalau memang Anda nggak paham konteks pembahasan, meneng, diem. Kecuali Anda itu memang mau membela para pembohong. Masa seorang ustaz mau berbohong? Masya Allah. Ini ada peringatan dari hadis Nabi. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fas'alu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika pemimpin-pemimpin ulama-ulama karbitan yang ilmunya tidak dalam, pengertiannya salah, bertanya kepada mereka, fa'aftau bighairi ilmin, selalu mereka menjawab dengan ilmunya yang dangkal, tidak dalam. Bighairi ilmin fadallu, maka dia itu sesat, wa adallu, dan menyesatkan kepada orang lain. Jadi kalau merupakan ulama atau ulil amri ini kan tiga ini, pemimpin penguasa, ulama, dan pihak keamanan, umara dan ulama. Nah, jangan sampai orang-orang yang terkemuka pemimpin masyarakat ini fa'aftau bighairi ilmin, jangan berfatwa sembarangan tanpa ilmu pengetahuan. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mendalami ilmu ini, ya Allah, tambahlah pemahamanku. Allahumma alimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pengetahuan tentang tafsir. Dan faqihna fiddin. Berilah kamu pemahaman yang dalam tentang agama. Sekian, terima kasih. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku harapkan maaf darimu semua jika terdapat kesalahan dari ucapanku. Salah ucapan mungkin mudah diperbaiki, salah pikiran itu yang susah. Karena itu segala-gala kesalahan, mumpung ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.